Salam sejahtera. Kembali kita bergabung dalam diskusi perihal kehamilan dengan plasenta akreta yang umumnya terjadi pada riwayat persalinan dengan bekas-bekas operasi sesar sebelumnya. Bisa operasi sesar berulang 1 kali, 2 kali, atau bahkan lebih dari 2 kali, di mana ari-ari atau plasenta tersebut menempel pada tempat jahitan dan sulit atau tidak mungkin dilepaskan. Kasus yang berujung pada risiko perdarahan yang harus bisa terdiagnosa karena sangat mengancam nyawa keselamatan bagi ibu hamil. Selamat mengikuti. Pada kasus berikut kita akan mengulas perihal plasenta akreta, yaitu ari-ari yang menempel atau berimplantasi abnormal pada bekas operasi sesar sebelumnya. Plasenta dengan invasi abnormal merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika bagian dari ari-ari atau seluruh ari-ari menginvasi dinding rahim sehingga sulit terlepas. Kehilangan darah dapat terjadi pada sekitar 3-5 liter. 90% plasenta akreta membutuhkan transfusi darah. 40% membutuhkan lebih dari 10 unit kantong darah sel darah merah PMI. Kematian ibu dengan plasenta akreta dilaporkan sekitar 7%. Kematian ibu dapat terjadi meskipun perencanaan telah dilakukan optimal dengan manajemen transfusi dan perawatan bedah. Definisi atau nama lainnya dari plasenta akreta ini adalah plasenta aderen yang menyeratkan implantasi abnormal plasenta ke dalam dinding rahim dan terbagi menjadi plasenta akreta, inkreta, dan perkreta. Plasenta akreta invasi terbatas pada dinding rahim bagian dalam, sementara inkreta invasi menembus ke arah dinding luar dari dinding rahim, sementara plasenta perkreta invasinya lebih dalam dari dinding rahim keluar hingga menuju kandung kemih. Patogenesis atau penyebab dari plasenta akreta masih belum jelas, namun ada beberapa teori bahwa terjadi abnormal vaskularisasi pembuluh darah yang dihasilkan dari proses jaringan parut setelah terjadinya operasi pendahuluan, terjadinya sekunder hipoksia atau kekurangan oksigen pada jaringan lokal yang mengarah ke arah rusaknya lapisan dari trofoblast atau dinding dari pembuluh darah pada plasenta yang berlebihan. Ini adalah gambaran abnormal dari plasenta akreta, inkreta, perkreta, di mana plasenta normal dapat dilepas dari tempat menempelnya pada dinding rahim, sementara kasus-kasus akreta, inkreta, perkreta tidak dapat dilepas dari tempat menempelnya pada dinding rahim. Faktor resiko mulai dari usia ibu, semakin tua usia ibunya semakin beresiko. Multiparitas, semakin banyak melahirkan maka resiko meningkat. Riwayat bedah rahim sebelumnya seperti operasi mioma, kemudian riwayat kuretase pada keguguran yang berulang, adanya anomali bentuk dari rahim, wanita-wanita hipertensi dalam kehamilan, wanita-wanita dengan riwayat yang merokok selama kehamilan, namun kontribusi nyata frekuensi plasenta akreta tetap belum diketahui. Diagnosis dimulai dengan anamnesa dan pemeriksaan. Namun jarang sekali kasus ini menunjukkan gejala. Sering terjadi perdarahan pervaginam ataupun kram perut. Bisa terjadi pada trimester pertama hingga akhir kehamilan pada trimester 3, bahkan tandanya kadang-kadang tidak ditemukan. Pemeriksaan penunjang yang paling banyak kita lakukan dengan melakukan ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi dilakukan secara transvaginal untuk mendiagnosa plasenta previa dan bisa mendiagnosa pemeriksaan segmen bawah rahim jika terjadi pada operasi bekas sesar sebelumnya. Sensitivitas sekitar 77-87%,
Spesifisitas untuk mendiagnosa akreta cukup tinggi 96-98% dengan nilai produksi positif yang cukup besar. Di sini kita bisa melihat gambaran dari plasenta akreta yang menembus pembuluh darahnya, memasuki pada batas dinding rahim, bahkan hingga menembus kandung kemih. Pada gambaran ultrasonografi kita temukan adanya penebalan irreguler, peningkatan pembuluh darah, varises, bahkan gambaran tonjolan seperti bulging yang menuju ke arah kandung kemih. Sementara ketebalan dinding rahim atau miometrium sangat tipis, kurang dari 1 mili, dengan kita temukan aliran darah turbulen pada area lakuna seperti gambaran danau-danau plasenta melalui tampilan Doppler sonografi. Terlihat gambaran sonolusen pada seluruh plasenta yang bervariasi dengan membentuk gambaran menyerupai keju Swiss atau Swiss cheese pattern. Ini adalah tampilan dari gambaran plasenta akreta selama operasi kita saat membuka. Kita temukan gambaran pembuluh darah varises pada dinding depan rahim. Kemudian pada saat tindakan kita lakukan, kita langsung angkat tanpa mengeluarkan plasenta untuk bisa mengangkat rahim keseluruhan. Baru kemudian saat kita belah, kita melihat bahwa ari-ari tidak dapat dilepas dari tempat menempelnya sehingga menyebabkan rahim itu rusak. Tata laksana mulai dari manajemen anteparsum. Sebelum persalinan kita harus melakukan kolaborasi pada seluruh dokter anestesi, dokter kandungan, konsultan feto-maternal, konsultan onkologi ginekologi, ahli bedah digestif, urologi, ahli anak, hematolog atau ahli darah untuk mengoptimalkan kondisi outcome pasien. Timing delivery ini sangat penting untuk menentukan kapan dan terbaiknya bagi pasien untuk kita segera melahirkan. Tindakan definitif adalah histerektomi atau mengangkat rahim. Dengan plasenta kita tinggalkan tanpa kita kutak-katik. Dengan melepaskan plasenta, maka tindakan itu sangat berbahaya dan itu harus dihindari. Pasca operasi, kita harus menghindari resiko komplikasi terjadinya hipotensi, resiko gangguan faktor koagulasi atau pembulukan darah, anemia dan operasi yang mungkin berkepanjangan. Hati-hati terjadinya gangguan gagal ginjal, jantung, dan organ lain. Kita harus melakukan evaluasi tanda-tanda vital dan evaluasi klinis potensi hilangnya darah dari luka bekas operasi serta adanya perdarahan di dalam perut yang berulang. Take home message: lakukan pemeriksaan kehamilan selama pemeriksaan tersebut pada sarana prenatal care yang memadai, terutama jika Anda memiliki riwayat operasi sesar sebelumnya. Bila ada riwayat kehamilan dengan resiko tinggi, terutama apabila dicurigai posisi plasenta menutupi jalan lahir, jangan ragu untuk memintakan opsi pada dokter kandungan Anda untuk melakukan rujukan eksternal atau internal pada konsultan subspesialis feto-maternal selama kehamilan. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam diskusi kali ini perihal plasenta akreta. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang telah kita sampaikan dalam diskusi sebelumnya perihal kasus-kasus kehamilan pada bekas operasi sesar, bisa operasi sesar pertama, kali kedua, di mana berakhir dengan kasus plasenta akreta, kasus yang ari-arinya tidak dapat dilepaskan dan menempel pada dinding rahim. Terima kasih untuk perhatiannya.